Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini saya akan memberikan suatu metode berlatih dari pemanasan atau bahasa karatenya Taiso. Setelah itu kita lanjut dengan Kihowasa atau teknik dasar. Mulai dari tangkisan, ya, pukulan, dan kuda-kuda. Untuk tendangan sementara saya tunda karena kebetulan tempat kami mengambil video ini agak sempit, jadi agak kesulitan kalau melakukan gerakan-gerakan tendangan secara maksimal. Untuk mudah rekan-rekan atau teman atau adik-adik kakak sekalian yang ingin berlatih, mohon diperhatikan dengan seksama, dengan baik-baik, ya, bagaimana cara melatihnya, ya, dan ikuti apa yang saya sampaikan atau saya arahkan melalui acara ini. Untuk persingkat waktu, mari kita mulai. Dan jangan lupa sebagai seorang muslim kita mulai dengan bismillah, walaupun kita ucapkan di dalam hati dengan sir, karena kita mengharapkan apa yang kita pelajari ini insya Allah menjadi suatu kebaikan, baik buat diri kita pribadi maupun kepada keluarga atau orang lain, dan dicatat sebagai suatu amal ibadah kita. Ya, baik, kita mulai. Ada beberapa tradisi di dalam bela diri karate. Sebelum latihan kita ada upacara atau apa. Nah, saya akan mengajarkan atau memperkenalkan upacara yang insya Allah tidak bertentangan dengan syariat agama kita Islam. Pertama, ya, kita berdiri seperti orang hendak siap dalam melakukan upacara. Cuma bedanya tangan kita terbuka, tidak dikepal. Bisa nampak di situ, ya? Nah, dibuka seperti ini. Posisi kuda-kuda dasar ini, kuda-kuda alamiah kita untuk memulai adalah bahasa karatenya disebut dengan musubidachi. Coba tolong kameramen turun ke bawah ke arah kaki saya yang paling bawah, turun lagi, ya. Musubidachi kakinya membentuk huruf V, ya. Seperti ini, ya. Turun aja ke bawah biar kelihatan. Ya, oke. Seperti ini, ya. Musubidachi. Ya. Nah, ini untuk start awal, ya, kita berlatih. Oke, kembali ke atas. Nah, ada posisi seperti ini untuk melakukan penghormatan atau bahasa Indonesia mungkin menjura, ya. Nah, tradisi dalam karate dia menjura hampir-hampir seperti orang ruku di dalam sholat. Nah, saya memperkenalkan suatu cara yang tidak melebihi daripada norma-norma agama kita. Jadi contoh, ya, menjuranya seperti ini saja. Ya, sedikit badan ditekuk dan pandangan lurus ke depan. Ya, jangan menunduk. Jadi menunduk seperti ini itu adalah salah. Kenapa kita harus ke depan pandangannya? Untuk waspada. Kita menghormati orang. Kita menghargai orang. Jadi kita hormati dia. Ya, kita hargai dia. Tapi tetap kita siapkan diri kita dalam posisi waspada. Setelah itu kembali. Nah, biasanya dalam karate pada saat menjura itu kita sebutkan satu kata yang sederhana. Itu kata salam karate, kata mengerti. Jadi maksud daripada salam tersebut banyak arti, ya. Contoh, ya, seperti ini. Ya, kepada pelatih atau guru, dalam karate disebut sensei kalau pelatih, ya. Kalau senpai itu kakak senior, kalau sensei itu sudah guru, ya. Nah, ada tingkatan-tingkatan sabuknya di situ, mulai dari sabuk putih sampai coklat, ya. Itu kita sebut mereka adalah kohai. Nah, begitu sudah coklat sampai ke hitam, kita sebut seito atau senior, ya. Nah, sudah dia mulai melatih, kita kakak senior atau seito adalah senpai. Nah, setelah senpai baru ada sensei. Dan 2 ke atas disebut sensei. Dan 2 sampai dan
4 kalau nggak salah ya, dan 3 pada 4 ya, sensai ya. Nah, baru setelah itu ada sebutan berikutnya, ada sihang segala macam ya. Nanti masalah hierarki itu bisa kalian juga lihat nanti di Google Store segala macam, apa di Google ya, di Google bisa ketahuan di situ dengan jelas urutan-urutan panggilan untuk para penyandang tingkatan karate. Nah, dalam menjurus seperti ini biasa kita sebutkan atau kita ucapkan kalimat os ya, sambil menggunakan os ya. Os itu artinya mengerti, siap ya, terima kasih, semuanya di situ. Saya ulang ya. Oke, haikodachi, musubidachi ya, kepada pelatih ya, kepada sama teman atau yang lainnya ya, maka beri hormat. Bahasa karatenya disebut rei ya, rei artinya menghormat ya. Rei, os, kembali tegak. Ucapan os pada saat Anda membungkukkan atau menekuk badan Anda, setelah itu os baru kembali tegak seperti biasa. Nah, selesai itu tangan disilang ke depan ya. Kiri di atas, kanan di bawah ya. Tradisi Goju-ryu atau style Goju-ryu karate yang saya pelajari ya, dia disebut namanya ya, dari musubidachi ya, ke haikoda disebut joy ya, istilah joy, rei, os, silang ya, kaki. Nah, ini ciri khas Goju-ryu, kakinya dibuka ya, coba kembali ke kaki di center ya, kakinya dilihat. Nah, tangan disilang, kaki seperti musubida tadi awal ya, dibuka ya, dibuka kakinya itu menjadi haikodachi. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik ya, semua kedua kaki kita geser atau kita lakukan pergerakan dengan tumpuan atau as ya, berdirinya kaki kita itu, berat badan kita ditumpu oleh bagian ujung telapak kaki ya, bukan jari-jari kaki ya, tapi ujung telapak kaki. Jadi pergerakannya itu akan ringan, bukan pakai tumit ya. Perhatikan lagi juga, pakai tumit ini akan sulit gitu ya. Lihat dari sini ya, kalau kalian bisa geser atau lakukan gerakan bersamaan antara kaki kanan dan kiri, maka lakukanlah. Contoh seperti saya ya, lihat, perhatikan baik-baik kaki saya, dari tangan silang di depan, dibuka kaki dua-duanya nih, berat badan pindahkan ke bagian telapak kaki bagian depan. Jadi jangan rata ya, jadi beban tubuh yang ditanggung oleh kaki dipindahkan ke depan sekitar 70 sampai 80%. Contoh seperti ini. Jadi jangan stay-nya agak tegak aku ya, santai, relax seperti ini, baru dibuka ya. Lihat cara ngebukanya ya, seperti itu. Jadi diangkat kedua tumit ya, dibuka sejajar bahu seperti saya lihat ya. Setelah itu ya, tangannya ya ditarik ke samping ya, dengan mengambil napas nih. Tadi itu ya, begitu dibuka ambil napas, baru buka ke samping, dikepal, buang napas. Seperti ini. Nah, perhatikan lagi. Ciri khas Goju-ryu adalah dari awal sudah dilatih untuk mengambil, menyimpan, dan membuang napas. Insya Allah besar manfaatnya ya. Biasanya beberapa orang murid yang pernah saya latih, mereka punya penyakit asma ya, di saat tidur suka sesak napas, dan pengakuan orang tua mereka kepada saya, alhamdulillah sensei, setelah sensei melatih anak saya dengan karate Goju-ryu ini, alhamdulillah anak saya tidur sudah tidak sesak napas lagi. Nah, mudah-mudahan bagi rekan-rekan atau adik-adik teman-teman semuanya yang mempunyai gejala-gejala seperti itu, dengan latihan seperti ini, insya Allah napasnya akan agak lancar lah, insya Allah ya. Insya Allah kasih sehat. Oke, lihat tangan ya, perhatikan tangan seperti ini, bukan di samping seperti ini, apalagi ke belakang, itu salah ya. Jadi tangan agak ke depan ya, saya lihat dari samping ya, perhatikan. Nih, tangan yang benar seperti ini ya. Jadi kedua tangan seperti ini, bukan ada di samping badan kita ya, seperti ini, atau ke belakang, ini lebih parah lagi. Terus pertanyaannya, kenapa harus begini? Ya, kenapa nggak begini aja gitu loh. Nah, berdasarkan hasil ya, hasil analisa saya ya, setelah saya praktekkan ya, jadi penelitian ya, ternyata kalau begini ini kita lebih balance ya. Misalnya ada orang tiba-tiba menyerang
atau mendorong kita tuh bisa bertahan kuat. Tapi kalau begitu di sini, dia agak lemah. Nanti kalian bisa rasakan. Begitu orang kita goyang, apalagi di belakang, jatuh kita. Ya, dengan posisi kuda-kuda, high kodats ya, kuda-kuda sejajar bahu, ya, sejajar pundak. Seperti ini. Tidak juga terlalu ke depan. Ini pun akan kehilangan keseimbangan. Ya. Kalau kita berdiri seperti ini, dengan tangan seperti ini salah. Jadi ada kaki yang dirubah. Tapi untuk sementara saya tidak ajarkan itu, saya ajarkan dulu satu dulu. Sesuai dengan gaya ya daripada karate yang kita pelajari, yang saya pelajari. Ya, jadi di sini ya, jangan di sini atau di belakang atau di depan seperti ini. Ini keliru, ini salah. Ya, yang benar adalah seperti ini. Jadi lihat dari samping saya ulangi. Musuh bidat setelah menjurah, ya, right, os, doi, seperti ini, ya. Oke, bisa dilihat ya, bisa dimengerti. Nah, saya kembali lagi ke posisi awal ya, menghadap kepada kamera ya. Ya, kita lanjut ya. Di dalam pemanasan atau taiso, nah, kembali ke atas ya, normal. Gambarnya jangan ke kaki lagi ya. Sampai lihat kepala saya ya, terlihat kepala saya. Oke, di dalam karate setelah penghormatan seperti itu ya, ada sumpah segala macam yang dibacakan ya. Nah, saya pikir sumpah itu belakangan saja ya. Dan itu harus dihafal itu. Dihafal dari 5 sumpah karate. Ada juga sumpah perguruan, tapi saya berpikir cukup dirangkum di dalam sumpah karate saja. Dan itu pun kalau kalian hafal dan kalian cerna baik-baik, ya, terus kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, itu sudah semua meliputi ya. Sudah meliputi semuanya itu. Oke, kita kembali. Taiso artinya adalah pemanasan. Pemanasan di sini mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tidak boleh pemanasan itu dari bagian atas, ya, terus ke bagian bawah, baru ke bagian tengah. Itu salah, tidak berurutan. Kalau kalian start dari atas, dari bagian leher, terus ke bahu, terus ke pinggang, terus ke dengkul, baru ke pergelangan kaki, ya, itu taiso yang benar. Atau sebaliknya, mulai dari pergelangan kaki ke bagian persendian dengkul, ke bagian pinggang, ke bagian bahu atau tangan, baru ke leher, ya, kepala, ya. Itu cara taiso yang baik dan benar. Dan insya Allah kalau kalian lakukan itu rutin, walaupun kalian tidak melanjutkan dengan berlatih, itu akan membuat tubuh kalian ya, akan membuat stamina kalian, kelenturan kalian itu lebih baik daripada kalian cuma diam. Memang lebih bagusnya sebelum melakukan pemanasan ya kita jalan dulu atau kita jogging ya. Kalau yang bisa lari pagi lari pagi. Untuk saya kebetulan untuk lari segala macam saya sudah tidak bisa ya. Karena memang juga kesalahan saya di samping faktor umur, saya bisa jogging-jogging aja. Itu akan lebih lentur lagi semua, terutama bagian pinggang ke bawah ya. Oke ya, selesai ya, kita kembali ya. Saya akan memberikan contoh taiso yang sederhana saja ya. Oke, saya start dari bagian atas. Dan ini tidak pure saya lakukan sampai finish ya, artinya hitungannya seharusnya kepala misalnya gerakannya 8 kali 2 ya, atau 10 kali 2 ya, mulai dari tengok kiri, tengok kanan, patahkan segala macam ya. Saya mungkin hanya mencontohkan sampai hitungan ke-8 saja ya, maksimum ya. Oke, kita start ya, posisi kuda-kuda hai kodachi ya, tangan masih di depan. Oke, begitu saya bilang atau kita lakukan pemanasan, oke, pegang kepala ya, atau leher atau dagu ya. Lihat dari sini. Biasanya kita lakukan ya, entah dengan menunduk seperti ini atau dongak. Sekarang saya start dari menunduk ya. Ingat ya, tunduk ya, tundukkan kepala kalian, ditekan itu dengan 2 tangan telapak tangan kalian kepala kalian. Maksimalkan di dalam menekan bagian leher ini. Ya, tekan, hitung 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu terlalu cepat ya. Nah, hitunglah dengan ritme seperti detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang bergantian. Tadi menunduk, sekarang mendongak. Juga didorong, ditekan ya, sampai betul-betul maksimal dongakannya. Badan tegak ya, jangan badannya doyong ke belakang. Hitungan yang sama, 1 sampai 8. Dengan ritme seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Selesai, kembali normal. Sekarang patahkan, lihat dipatahkan. Seperti ini ya, tangan kiri kalian kalau kalian mengarah ke kiri itu di atas, sementara tangan kanan kalian ada di dagu. Nah, seperti ini. Ini yang kiri menarik ya, menarik ke bawah, yang kanan menekan ke atas, dagunya ditekan ini. Hitungan sama ya. Nah, sangat maksimal ya, tapi juga jangan terlalu, ini patah ya kalian. Ya, dihitung tuh 1 sampai 8 seperti tadi ya. Saya nggak usah hitung lagi karena akan memperlama durasinya ya. Sementara teknik masih banyak. Oke, 1 sampai 8 ya, dengan ritme sama seperti detik hitungannya. Oke, setelah mematahkan tadi leher ke kiri ya, tarik sekarang ke kanan. Sama ya hitungannya ya. Seperti juga gerakannya. Yang kanan menarik ke bagian kanan, yang kiri mendorong ke atas ke bagian kanan semua. Hitungan sama 1 sampai 8 dengan ritme yang sama pula. Oke, lanjut. Setelah itu, tengok kiri. Nah, tengok kiri, tangan kanan menekan dagu atau rahang ya. Nih, tangan kiri kalian memegang ya sikut kalian. Nah, ini tuh, yang kanan menekan, kiri membantu menarik. Jadi maksimal ya. Hitungannya pun sama dengan ritme yang sama 1 sampai dengan 8. Oke, setelah tengok kiri dipatahkan seperti ini, kita ganti menghadap kanan atau kebalikannya. Nah, dengan cara yang sama, ditekan bagian rahang, ditarik dengan ini, sikutnya yang kiri dengan tangan kanan, tahan, hitung 1 sampai dengan 8 ya, dengan ritme yang sama. Oke, selesai itu ya, perhatikan tangan di pinggang ya, putar kepala dengan perlahan ya, perlahan saja, jangan terlalu cepat. Semuanya diputar, harus merasakan ya, sebagian leher depan, samping, terus ke belakang, ke samping lagi, ke depan lagi, rata dengan hitungan yang sama 1 sampai 8. Terus setelah selesai 8, kita balik arah atau kebalikannya. Sama, pelan saja kita nikmatin itu gerakan leher kita. Ya, 1 sampai 8 dengan ritme yang sama. 1 sampai 8, selesai itu kembali posisi normal ya, standar. Nah, saya biasanya mengajarkan untuk menekan seperti mengurut bagian kepala ya, dorong ke belakang seperti ini ya. Ambil napas, buang, seolah memang iya kita mengurut ya bagian ya kepala kita hingga bagian leher ya, agar ini analisa saya aja, terus saya berikan suatu kesimpulan. Tujuannya adalah mungkin pada saat itu kita agak pening karena nggak terbiasa, atau mungkin ada sesuatu di kepala kita atau sampai bagian leher kita agak pegel ya. Ini kita bisa netralisin seperti ini. Ya, seperti kalian lagi dipijit, terutama laki-laki pada saat pijit di tukang pijit Sunda ya, itu pada saat cukur ya, pada saat cukur di tukang cukur orang Sunda biasanya ada pijitan di bagian kepala ya. Nah, kita begini aja tuh ya, tekan dengan jari-jari kita yang 5 itu, berarti 10 ya, 5 kali 2 jari itu, 5 2 kali tangan, nah 10 ya, seperti itu ya. 2 kali atau 3 kali saja, nggak usah banyak-banyak ya. Sorry, kuping saya gatal. Jadi jangan tertegang ya, relax. Setelah bagian kepala, kita pindah ke bagian bahu ya. Oke, bahunya caranya gimana? Ya putar normal ya, kita putar normal seperti ini ke depan ya, santai aja dulu, jangan buru-buru ya. Putar ke depan, sama hitungannya ya, 8 kali 2 ya. Hitung tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balikan sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, setelah itu apa? Masih ke bagian bahu ya. Kita masih bagian bahu. Ada beberapa lagi. Maaf, saya yang kiri gatal terus ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ini masih bahu, kita putar sekarang. 1, 2, dipegang tuh ya, bahunya dipegang kanan kiri, putar. 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Hitungan tadi, jangan buru-buru, ritmenya sama. Nah, terus dibalik lagi, kebalikannya. Oke, setelah selesai ya, 8 kali 2 ya, kali 2, baru kita buka seperti ini. Dengan telapak tangan ya dipatahkan. Masih kita main di bahu ya. Kita putar tuh, putaran kecil ya, nggak usah putaran besar. Nah, kita nikmatin putaran ini, agak pegel ya kalau nggak biasa ya. Nah, itu sampai 8 kali 2 dengan ritme yang sama.
Selesai, kita balik lagi. Seperti ini, ya. Udah selesai nih, ya. Udah selesai bagian bahu seperti itu. Sekarang kita ke bagian bahu dan sikut. Contoh, lihat dari sini. Ini biasa kita lakukan dulu pada saat kita masih sekolah, ya, olahraga. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Ulangi, ya, sampai 8 kali, ya. Oke, sama ya. 2, 3, 4. Selesai itu, tangan ke depan, ya. Kita masih mainkan tuh, ya. Mainkan. Yang kanan diangkat ke atas, kiri tarik ke bawah. Terus mainkan pinggul kalian, ya. Tuh, 2, ya, 3, 4, balik ganti sama, ya. Depan tarik, 2, 3, 4. Selesai itu, ya. Bikin letter S, ya. Saya bilang letter S dulu ini, seperti huruf S, ya. Oke, kalian lihat, ya. Yang kanan didorong, ya, ke bagian dalam tubuh, yang berarah ke arah kiri, ya. Yang kiri ini kita dorong juga, ya, ke bagian kanan. Nah, tuh dari sini awalannya, ya, gerakan dasarnya untuk pertama gerakan ini kita mulai dari sini. Jadi jangan langsung letter S, agak susah nih. Jadi dari sini baru kita tarik nih. Tuh, pinggul main. 2, 3, 4, ya. Oke, sampai 4 kali. Baru di sini kita mainkan lagi gantian. Yang kiri di atas, kanan di bawah. Sama, ya, ditarik nih. 2, 3, 4, oke. Nah, setelah seperti itu, ya. Nah, kita sekarang, ya, luruskan kedua tangan ke depan. Nah, seperti ini, ya. Lihat dari samping. Lurus, ya, nggak boleh ditekukin, harus lurus. Lurus semuanya, ya. Jari-jari saling menjalin, dorong seperti ini, ya. Perhatikan, tuh, ya. Hitung sampai 8 kali 2, ya. Selesai itu, nah, seperti ini, ya. Sama 8 kali 2, tapi ingat, lurusin, jangan ditekuk, nggak maksimal. Nggak kena sasarannya. Selesai, kita bawa ke atas, ya. 8 kali 2, kita bawa ke atas. Kakinya rapat, ya. Coba center kaki saya. Kakinya rapat, ya. Oke. Nah, terus agak jinjit. Ya, agak jinjit terus ke atas, lihat lagi, center ke atas pelan-pelan. Nah, tangannya lurus ke atas, ya. Seperti ini. Ya. Tahan tuh 8 kali 2, ya. Oke. Setelah itu turun. Nah, buka kaki yang kiri, ya. Kurang lebih selebar ini, ya. Lihat kaki saya lagi. Ya, selebar ini. Nah, terus badannya didorong atau dicondongkan ke arah kanan. Coba di-shot bagian badan saya seperti ini, kalau kelihatan bagus. Ya, tahan sama, hitungan sama, ya. Hitungan sama, ya. Setelah itu, ya. Oke, selesai 8 kali 2 tadi dengan ritme yang sama. Nah, lihat, perhatikan. Kaki kiri tarik lagi rapat ke kaki kanan. Kelihatan kaki saya. Oke, buka yang kanan ke arah kanan. Ya, badan condong ke kiri seperti ini. Ini harus lurus, ya, tidak boleh ditekuk, ya. Tangannya lihat, tidak boleh seperti ini. Harus lurus. Jadi bagian otot bahu, pinggang itu ketarik. Insya Allah nanti pada saat kalian latihan, ya, itu tidak ada cedera punggung atau cedera pinggang, ya. Tahan sampai tadi, ya, 8 kali 2. Oke, selesai, ya. Oke, kita kembali normal, ya. Kanan tarik lagi rapat ke kiri seperti ini, ya. Baru kita tekuk kayak kita, dengkul ditekuk. Dengkul tekuk, ya. Kita dorong lagi sama. Oh, ya. Seperti ini tadi, ya. Kita ulang lagi terus, tapi kakinya beda sekarang. Kedua dengkul ditekuk, ya. Cap, ya. Oke, seperti ini. Hitungan sama, ya. Nah, bawa ke samping lagi. Sama, ya. Lihat tuh, badannya ke depan, pandangan ke depan. Sama, ya. Hitungannya 8 kali 2. Baru tarik lagi ke samping kanan. Ya. Sama, ya. Oke. Nah, oke, kembali normal. Diri biasa, ya. Nah, sekarang ke belakang. Di kaki, ya, tetap rapat keduanya. Nah, didorong ke turun, ya. Ditekan ke bawah. Oh, pantatnya otomatis masuk ke depan, maju ke depan. Nah, seperti ini, ya. Maksimalkan nih, tahan, ya. 8 kali 2. Bagus. Selesai ini, ya. Oke, perhatikan. Nah, badannya ditundukkan. Ditundukkan, ya, seperti ini saya, ya. Nah, ini diangkat ke atas, ya.
Maksimalkan juga ya. Tahan. Sehitungan tadi 8 kali 2 dengan ritme yang sama ya. Selesai ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oh, hampir setengah jam kita ini ya. Baru Taiso ya. Oke, kakinya kembali buka Haikoda seperti saya ini. Ya, oke. Sekarang ke atas, lihat tangan saya ya. Tadi kita sudah panasan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan mesin yang di bagian tangan ya. Nah, tangan kiri seperti ini menarik bagian sikut tangan kanan. Tarik ke dalam ya. Maksimalkan tariknya, jangan etok-etok atau jangan setengah-setengah ya, maksimalkan. Tuh ya, sampai kerasa tuh bau kita, tangan kita tarik. Hitungan sama, 2 kali 8 dengan ritme yang sama pula. Oke? Setelah selesai, kita gantian tangan yang kiri. Sama ya. Masukkan ini ya, tangan kananmu di sikut bagian tangan kiri, terus tarik ke dalam ya. Seperti itu ya. Tahan juga ya, ditahan ya. Setelah saya ditahan 8 kali 2 ya. Hitung ya. Itu hitung capek loh. Seperti saya ini sekarang terdengar agak sedikit berat napas saya ya. Atau ngos-ngosan ya, karena lumayan capek ini. Sambil ngomong ya, menghitung ya, juga melakukan gerakan. Tapi kalau sudah terbiasa nanti akan biasa ya, akan rileks, akan santai, nggak berat. Oke, selesai dari sini. Nah, sekarang gerakan berikutnya masih tangan kanan diangkat ya. Ini dari depan seperti ini. Tuh ya, tangan kirinya narik sikutnya dari depan ya, perhatikan. Ini kalau dari samping seperti ini. Jadi ditarik maksimum ini, maksimal ditarik ya. Tuh ya, agak miring bahkan badan ya, ke arah kiri. Tangannya ini yang kanan ditarik ya, dan melalui sikut kanan ditarik tuh, maksimal oleh tangan kiri tuh. Ya, paham ya? Tuh, dari samping, dari depan, sudah. Sekarang dari belakang. Tuh, seperti ini. Hitungan sama ya. Tuh ya, 8 kali 2. Gantian. Setelah selesai ini, gantian yang kiri ya. Tuh ya. Kiri ditarik sama tangan kanan. Begitu cuma hitung ya. Hitung sampai gerakannya itu mencapai 8 kali 2. Oke, selesai ya. Oke. Kita main di pergelangan tangan. Banyak teknik pergelangan tangan dilakukan, seperti diputar ya, kanan kiri 8 kali 2 ya. Sama ya, 8 kali 2. Nah, untuk menguatkan pergelangan tangan, kita latihan seperti ini. Ini juga dasar latihan untuk mengunci ya. Jadi keempat jari ya. Lihat, perhatikan baik-baik ini. 4 jari saya ya. Ini memegang di bagian jempol ke bawah ya. Terus bagian jempol itu menekan di sini ya. Nah, kalau jempolnya masih bagus, belum cedera, kebetulan jempol saya cedera ya, ada saraf kejepit ya, jadi powernya agak lemah. Nih, seperti ini nih, tarik begini ya. Jadi tangan seperti dipelintir ya, dipatahkan. Nah, tuh ya, perhatikan ya, ditahan nih, ditahan. Ya, jangan cengeng ya, kalau sakit sedikit, sakit enggak? Jangan, mentalnya nanti lemah itu ya. Pelan-pelan, tetap dilakukan walaupun sakit. Tahan 8 kali 2 ya. Selesai begini, dibalik, masih tangan kiri yang dilatih ya. Nah, tuh. Dibalik seperti ini. Tangan yang jari yang bagian kanan yang 4 itu menarik ke belakang ya. Seperti ini di bagian kelingking, seperti jempol tadi ya. Tuh ya. Baru jempolnya menekan. Tuh ya. Ya. Sama nih, atasnya ditarik, bawahnya ditekan ke depan. Tuh ya. Ini akan sakit juga nih bagian pergelangan ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita latih. Ya. Tolong kameramen jangan dimiring-miringin. Saya yang akan bermain nanti. Kecuali saya minta ya. Jadi nanti fokus orang. Oke. Sama ya, kiri kanan 8 kali 2 dengan gerakan seperti ini. Nah, sama ini tuh. Kalau jempolnya cedera pakai ini. Tuh seperti saya begini. Tahan tuh 8 kali 2. Baru berikutnya. Oh ya. 8 kali 2 ya. Oke ya tuh. Berasa tuh ketarik pergelangan tangan ya. Sampai ke bagian sikut dan bahkan ke bahan. Kalau ini dipakai untuk mengunci orang dengan seperti ini, akan patah orang. Bukan patah. Bagian otot-otot yang mengikat di engsel-engsel persendian akan terkilir ya, akan bergeser dan akan cedera orang, dan kemungkinan dia tidak bisa lagi menggunakan tangannya dengan maksimal ya, karena nanti ada saraf kejepit segala macam. Nanti kita lanjutkan itu. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya, pemanasan dan sekaligus permasan. Selesai ya. Oke, kita kembali. Kita anggap ini gerakan pelemasan dari bagian leher, bahu, dan siku serta pergelangan tangan selesai. Kita ke pinggang ya. Ke pinggang ya. Itu ya.
Bisa kita pegang baju kita atau gesper kita atau sabuk kita atau apa ya? Pinggang kita ya. Gerakan sederhana, kita putar aja kayak begini. Putar, tapi maksimal ya, jangan putarnya begini-gini doang. Itu nggak maksimal. Nggak dapat itu poinnya otot antum di bagian pinggang untuk bergerak. Nah, seperti ini. Maksimalkan. Terus gimana malu? Jangan malu lah. Apalagi kalau kalian sendirian di rumah. Beserta kakak, adik, kalau yang punya istri dengan istrinya, yang punya suami dengan suaminya. Ya. Begitu tuh. 8 kali 2 diputar ya. Lihat dari samping tuh ya. Diputar tuh. Ya. Diputar habis ya. Jangan cuma begini, ini salah. Ya. Diputar habis ya. Tuh ya. Begitu ya. 8 kali 2 ya. Nah terus ganti kebalikannya sama. Tuh ya. Setelah putar ke arah kiri, sekarang ke kanan. Ya. Putar. Ya. Maksimalkan. Tuh ya. Oke. Selesai. 8 kali 2. Masih kaki high kodat ya. Biar bau seperti saya berdiri ini. Nah, namanya normal standing. Keren juga. Padahal bahasa Inggris saya dulu di sekolah itu dapat 4 atau 5 ya. Kayaknya di bawah itu deh. Ya tapi ya kita cuek aja lah. Yang penting kita berani ngomong, insya Allah dari omongan kita itu lama-lama kita bisa terbiasa lidah kita, dan kita mungkin dapat teguran atau ingat dari orang, entah itu anak, entah suami, atau teman. Lu salah lu kalau ngomong nggak begitu, bahasa Inggris begini. Nah akhirnya kita tambah ilmu. Ya. Jadi jangan malu untuk berbuat baik dan mencoba kebaikan. Oke, saya lanjut ya, kembali lagi. Setelah diputar ya ke kiri dan ke kanan 8 kali 2, hap, stop ya, patahkan sekarang. Ditarik tuh sabuknya ke arah kiri, kalau ke arah kiri ya, yang kanan membantu. 2, 3, seterusnya ya sampai dengan 8 kali 2. Sekarang setelah ke arah kiri, yang kanan iri, dia pengen gitu loh. Jangan yang kiri dong, kanan juga mau gitu loh. Oke, memang harus begitu. Just kidding ya, intermezzo saja. Biar kalian juga nggak terlalu tegang. Kita patahkan. 1, 2, 3. 4 ya. Kalau bahasa karatenya biasanya itu sampai 10 ya, tapi biasanya kita pakai itu ya agak-agak gimana sih, juga bahasa Jepang nggak kurang ya. Tapi ya kita akan berani coba, nanti akan saya coba ya dengan bahasa gaya-gaya karateka. Nah, setelah itu coba sekarang ke kaki ya. Kaki kita yang kiri kita majukan 1 langkah aja ya, tapi 1 langkah sedang, bukan langkah pendek ya, bukan juga langkah panjang ya. Langkah sedang aja. Nah, langkah sedang ini sebenarnya hampir sama dengan berdirinya high kodat ya. Lihat ya, tuh high kodat ya. Artinya apa? High kodat itu kuda sejar pundak. Kalau kita posisinya ya, lihat ya tuh kakinya agak miring ya. Makanya kameramen itu jangan bergerak-gerak, tujuannya seperti itu. Jadi orang dapat titiknya di situ ya. Lihat dari sini ya. Tuh ya, high kodat sama berdirinya tuh. Cuma menghadapnya agak serong. Nah, sekarang saya kembalikan ke posisi awal. Tuh ya. Tuh. Kembali ya. Tuh. Jadi begini tuh. Set. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita patahkan lagi sama ya. Kalau gini muter agak susah. Jadi kita patahkan. Masih kita main pinggang. Ya. Oke, kembali lagi ke bagian pinggang ke atas ya. Ini kameramannya isi saya loh. Bunda Mariam. Insya Allah beliau istri yang solehah. Nanti kalau memang saatnya dia meninggalkan dunia, meninggal dalam pada husnul khotimah, jadi bidadari surga nanti insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, ini ya sama ya. 1, 2. Oke. Selesai. 8 kali 2, ganti kaki. Tarik, kembali kodat, maju. Ya, oke. Sama. Oh ya, cuman arahnya berbeda karena kaki kanan di depan. Ya. Patahkan ya. Patahkannya jangan begini ya. Maksimal. Tuh, lihat dari samping ya. Nih, posisi standar begini tadi. Ya. Kita patahkan. Ya. Lihat, bagian kaki depan kita akan menekuk dengan sendirinya. Ya. Paham? Karena kalau kita tahan begini ya, perintah itu nggak boleh. Jadi natural, dialami, mengikuti gerakan. Ya. Jadi dia nggak berlawanan. Jadi gimana ya? Kayak air ngalir gitu. Ya. Tuh ya. Air ngalir itu bahkan kalau alirannya deras, bukan cuma kayu, batu dia bisa geser. Bahkan jembatan yang kokoh, ya, struktur besi-besinya itu, ya, baja-bajanya yang itu jebol kalau kena air. Ya. Air kalau sudah deras ya, bukan cuma itu, ya.
Banyak hal sudah terbukti di dunia ini dengan air yang tsunami contohnya. Luar biasa kehancuran yang terjadi akibat terjangan air itu. Oke, sama ya. One. Bahasa Jepang sekarang ya. Uch, ni, san, si, go, roku, hachi, nana, kyu, ju. Nah, ke 10 tuh ya. Oke, balik lagi normal. Ya, seperti ini. Ya, saya pikir cukup ya untuk gerakan bagian pinggang. Ya, masih ada lagi beberapa, cuma segitu aja dulu. Kita sekarang ke bagian dengkul. Ya, rapatkan kedua kaki. Ya, seperti ini. Ini namanya hai su kudachi. Ya. Jadi dengan kaki saya itu hai su kudachi. Dia rapat ya, rapat seperti ini. Nah, bungkukkan badan, pegang dengkulnya. Nah, seperti ini ya. Terus jongkok, berdiri, maksudnya kembali normal ya. Jadi down, up, turun, naik, turun, naik. Hitungilah, itu sama ya. Dengan ritme sama 8 kali 2 ya. Lihat dari samping ya. Lihat ya. 8 kali 2. Melakukan pelenturan dan pemanasan di bagian dengkul. 1, 2. Nah, kalau orang Jawa, siji, loro, telu, terus sampai selesai ya, begitu ya. Oke, selesai ya. 8 kali 2 tekan-tekan. Tuh, diinjat-injat nih dengkul ya. Tapi jangan terlalu ya. Kalau terlalu takutnya tulangnya lemah apa gimana, patah gimana. Tuh, seperti ini ya. Ngungkuk. Oke, sudah ya. Nah, putar. Putarnya nggak usah kenceng-kenceng. Tuh, lihat putar. Putar sampai hitungan berapa? Pinter. 8 kali 2. Sudah ke kiri, balas ke kanan. Karena kenapa balas ke kanan? Nanti iri yang kanan. Ya, ngambek nanti dia. Makanya harus adil kita. Nah, selesai. Kembali kungkuk lagi ya. Oke, perhatikan. Selesai ya yang tadi. Masih kaki rapat. Ya. Kita buka sekarang ya, high courage. Pegang dengkulnya. Nah, turun, masuk, buang. Turun, masuk, buang ya. 8 kali 2. Iya, pintar. Terus balikannya dari sini. Tuh, turun ya. Sekarang dari dalam keluar. Tadi dari dalam keluar ya. Sekarang ya tadi sama semua ya, cuma beda arahnya. Nah, tuh. Ya. Jadi 1, 2 sampai 8 ya. Kali 2, balikan itu ya. Oke, iya, kembali lagi. Kita turun, naik, yang kungkuk lagi ya. Ya, oke. Baru ke bagian pergelangan kaki. Umumnya kayak begini ya, atau diangkat ya, terserah. Saya balance-nya udah agak kurang ya, apalagi saya sudah banyak kekurangan. Nah, seperti ini, baru diputar. Ya, pergelangannya diputar ya, tuh seperti ini ya. Lihat di kaki saya ya, kelihatan kan ya? Ya, sama 8 kali 2 baru balik. Ya. Balik. Selesai 8 kali 2 ganti kaki. Ya, putar lagi. Setengah jam ya, sudah lebih ya. Baru pelenturan pemanasan. Lanjutlah. Lanjut kita balik ya. Sudah semua bermain ya. Ada ya beberapa lagi seperti ini ya, begini ya. Di pergelangan kaki dilatih biar kuat, biar nggak mudah selewok ya. Ya, seperti ini ya. Bisa kalian lakukan ya. Tapi saya nggak hitung jumlahnya ya. Seperti ini ya. Tuh semuanya ya. Proses untuk melatih ya. Kita punya pergelangan kaki ya. Tuh ya. Nih, tuh. Ya, seperti ini ya. Setelah itu diangkat, ada yang diputar ya. Nih, seperti ini ya. Saya udah nggak simak dia pakai sepatu ini. Kenapa saya pakai sepatu? Kaki saya cedera telapaknya. Tuh ya, diputar itu pas belum sembuh ya. Itu kan sama 8 kali 2 ya. Tuh ya, perhatikan kanan kiri. Ya, baru diputar ya. Didorong ya. Ya, dari samping tuh ya. Setelah diputar, nah seperti ini. Nah, lepas ya. Oke, sama ya, kiri kanan ya. Oke. Sama, baru ya. Oke. Terus ya, anggap sudah selesai ya. Kita berdiri normal lagi dengan posisi Usubidachi.
Biasa intrusi, rapikan pakaiannya yang agak berantakan tadi, ya. Oke, biar kelihatan rapi, ya, rapikan. Sabuknya juga yang kendor dirapikan. Kalau yang sudah punya sabuk seperti saya, entah sabuk putih, sabuk berwarna ya. Kalau putih belum, ada huruf kanji seperti ini, ya, kanji ya. Dia posisinya di sebelah kanan, ya. Jadi kanjinya di kanan, bukan di kiri ya. Itu salah satu teknik memakai atau menggunakan sabuk ya, seperti ini ya. Oh, kalau kalian misalnya, wah saya belum bisa apa-apa tapi saya pengen punya sabuk berwarna ya, entah hitam entah coklat ya, hitam agak tinggi ya, coklat agak di bawah hitam, yang ada kanjinya biar saya semangat, nggak apa-apa, boleh, cuma jangan pakai di umum ya, pakai di rumah. Kenapa? Merasa itu saya di video cakep itu begitu, saya semangatnya tambah. Boleh kalian beli, dijual bebas kok ya, nggak harus pakai sertifikat belinya. Jadi kalian beli di toko olahraga pakaian karatenya seperti yang saya pakai ini. Kenapa saya nggak pakai forky? Ya, kebetulan tempo hari saya lepas ini ya. Terus logo perguruan juga saya lepas ya, biar umum ya. Itu beli baju seperti ini ada beberapa kelas ya. Kelas pemula mungkin antara 150-an ya, baju-baju amatir ya, untuk orang pemula. Beda dengan saya pakai dulu, kalau nggak salah saya pakai ini harganya waktu berapa tahun yang lalu ya, mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Ini sekitar 250-an ya. Cuma pada saat itu dia lagi cuci gudang, jadi agak murah ya, nggak 250. Nah, terus sabuknya yang saya pakai ini, saya beli 100.000 nih. Ini standar sabuknya agak murah ya, agak murah. Kualitasnya kurang bagus ya. Ada yang saya pakai di video YouTube saya yang kalian sudah lihat mungkin ya. Itu sabuk agak mahal ya. Saya cuma lupa harganya berapa. Cuma itu kualitasnya agak tinggi. Jadi nanti kalau dipakai terus bertahun-tahun, dicuci, dipakai, cuci, nanti dia bisa beler. Jadi dia akan kayak sabuknya orang Masar gitu ya. Tapi jangan salah loh, sabuk yang beler itu bukan berarti orangnya juga punya kemampuan yang sama ya. Terkadang dia bisa beli, di Surabaya banyak katanya jual, tapi saya belum pernah beli dan nggak mau beli, sayang ya. Pakai yang sini ya standar kayak begini, atau yang tadi saya punya yang ada beberapa sabuk saya sebenarnya, cuma saya hadiahkan ke beberapa teman ya. Terus baju karate juga ya, ya maaf ya, mungkin agak sebentar ya, kamarnya saya udah capek ya. Sebentar saya closing nanti sebentar lagi. Jadi kita belum latihan berarti ya, nanti season kedua setelah YouTube ini, video ini kita akan buat lagi ya. Cuma saya mau menjelaskan dulu. Jadi saya bukan maksudnya untuk ria ya. Kalaupun saya ria, semoga Allah ampuni saya. Kalau bisa kita berbagi. Apa yang kita bisa bagi? Kalau kita bisa bicara materi, kita kasih materi. Kalau kita cuma bisa baginya dengan ilmu, kita bagi ilmu. Ada makanan, kita kasih makanan. Ada uang, kita kasih uang. Minimum kita bagi dengan senyum. Dilihat orang itu indah. Ya. Wih, senyumnya Bapak ini manis.